Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Taufik Mutarok MI MPDPSD daripada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sekolah alam dan pembentukan karakter siswa. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Yazid Fatful Mujib sebagai moderator dan ada. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Anjani sebagai moderator dan sebagai presentator. Saya Melida Rizmawati sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Febrianti Astuti Ningsih. Perkenalkan, nama saya Mutia Irma Fatmawati sebagai presentator. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi pembentukan karakter yang akan dijelaskan oleh Baik, di sini ada pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah segala upaya yang mengintegrasikan moralitas, akhlak, kecerdasan, dan kesehatan jasmani untuk membentuk individu yang utuh guna menciptakan generasi yang memiliki pengerti, baik, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Oke, selanjutnya adalah karakter yang dibangun di sekolah alam. Yang pertama ada kemandirian. Jadi kemandirian itu dibangun adalah sebuah karakter yang dibangun di sekolah alam. Kita bisa lihat contoh sederhana saja. Di sekolah alam itu anak-anaknya disuruh untuk mengurus perlengkapan pribadi dari hal-hal kecil terlebih dahulu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu karakter kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa kita lihat ketika anak-anak di sekolah alam diberikan tugas berupa proyek atau observasi lingkungan, yang dimana dalam kegiatan tersebut diperlukan kerjasama dari masing-masing anggota. Yang selanjutnya yaitu karakter kepemimpinan. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik tentang karakter kepemimpinan. Selanjutnya yaitu komunikatif. Nah, jadi di sekolah alam itu anak-anaknya dituntut untuk komunikatif, entah itu komunikatif dalam hal berbagai macam proyek atau tugas yang dilaksanakan di sekolah alam tersebut. Yang terakhir yaitu kesadaran sosial. Nah, ini kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Taufik tentang kesadaran sosial. Jadi di sekolah alam itu sangat ditekankan kesadaran sosial, seperti contoh membuang sampah pada tempatnya atau menjaga lingkungan alam tempat mereka belajar itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sistem transfer nilai pada peserta didik. Nah, dalam konteks sekolah alam, transfer nilai itu merujuk pada peserta didik itu mendapat pemahaman yang mendalam dalam berbagai konsep, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, metode yang diuraikan oleh Riyadi pada tahun 2019, sistem transfer nilai itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu belajar menggunakan potensi sumber daya alam. Nah, dalam sekolah alam, SDA itu dijadikan sebagai laboratorium alam atau green lab. Nah, dengan itu sekolah dapat mempelajari dan mengangkat potensi lokal yang berdasarkan karakteristik yang ada di lingkungan tersebut. Nah, sistem transfer ini sangat relevan karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar langsung dengan alam, eksplorasi serta pemecahan suatu masalah. Yang kedua yaitu menghargai kultur atau kearifan lokal. Nah, semua warga sekolah itu bergerak bersama-sama untuk menjaga kelestarian dan melestarikan keragaman budaya yang ada ataupun kearifan lokal. Nah, sekolah dapat mengadakan kegiatan yang bertemakan dengan Indonesia kultur misalnya. Nah, dalam kegiatan tersebut itu guru dapat mengelaborasikan kebudayaan suatu daerah seperti cara hidup, bahasa, kesenian, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu belajar dengan eksplorasi. Pengamatan suatu hal atau kejadian itu dapat dimasukkan dalam kompetensi dasar. Nah, belajar dengan eksplorasi itu memungkinkan peserta didik secara aktif itu mencari tahu, menemukan dan membangun pemahaman mereka
spesifik mengenai konsep atau topik tertentu. Yang keempat yaitu belajar dengan eksperimen. Belajar dengan eksperimen itu digunakan saat ingin membuktikan sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu melakukan outing atau field trip. Belajar langsung dengan ahlinya. Nah, tujuannya itu dapat berkunjung ke personel yang memiliki keahlian tertentu. Nah, di Sekolah Alam Bogor itu salah satu untuk mentransfer nilai pada peserta didik yaitu dengan kegiatan outbound. Nah, dengan metode kegiatan outbound itu memungkinkan peserta didik itu lebih berinteraksi peserta didik satu dengan yang lainnya. Nah, hal itu dapat membentuk kemampuan dan sikap serta visi leadership yang mengandung banyak sekali nilai di dalamnya seperti kerjasama, kejujuran, keterbukaan, toleransi, kecerdasan, kepekaan, dan kebersamaan. Jadi sistem transfer nilai pada peserta didik dalam sekolah alam itu menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berpusat pada peserta didik. Hal tersebut itu dengan memberikan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna. Nah, sekolah alam itu membantu peserta didik mengembangkan tidak hanya akademik, tetapi juga nilai keterampilan hidup serta nilai-nilai yang dapat digunakan sepanjang hidupnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi pembentukan karakter di sekolah alam. Nah, untuk strategi pembentukan karakter di sekolah alam, kita bisa membiasakan peserta didik untuk melakukan di kegiatan sehari-hari. Kemudian, bisa melakukan keteladanan yang memiliki integrasi tinggi serta memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan profesional. Yang ketiga, penanaman kedisiplinan. Dan yang keempat, menerapkan berpikir kritis kepada peserta didik guna untuk mengimbangi di masa yang akan datang. Selain itu, strategi pembentukan karakter di sekolah alam ada internalisasi nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran, internalisasi nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, internalisasi nilai karakter melalui pembiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada variasi implementasi pendidikan karakter di sekolah alam. Yang pertama yaitu pendekatan interaksi langsung. Nah, di mana pendekatan interaksi langsung ini atau disebut juga dengan direct line akan menciptakan hubungan yang positif antara siswa dan guru. Di mana guru menempatkan diri sebagai teman sekaligus orang tua bagi siswa. Biasanya di dalam sekolah alam itu guru atau kata bapak dan ibu itu biasa diganti dengan kata kakak. Nah, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesan canggung atau jarak antara guru dengan siswa. Lalu yang kedua ada keteladanan guru, di mana pembelajaran yang menyenangkan mendukung perkembangan pemikiran aktif dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Nah, maka dari itu, guru perlu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa melupakan tujuan dari suatu pembelajaran tersebut. Contohnya seperti penggunaan punishment dan reward dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pendidikan karakter melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan yang dilakukan atau diberikan kepada siswa dengan pendidikan karakter akan digunakan untuk memperkuat karakter anak menuju peradaban bangsa yang lebih baik. Selanjutnya ada pembelajaran praktis, di mana pembelajaran praktis itu pemberian pendidikan karakter secara langsung, seperti misalnya menegur siswa yang terlambat. Nah, hal ini bisa menegur siswa dengan sopan. Nanti hal ini akan memberikan pengajaran disiplin dan tanggung jawab kepada siswa. Selanjutnya ada sinergi antara sekolah dan rumah. Nah, di mana orang tua merupakan tempat pertama dalam mendidik anak. Maka dari itu peran orang tua itu sangat penting dalam pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu bukan hanya diberikan di lingkungan sekolah saja, tetapi diberikan juga oleh orang tua melalui pembiasaan di lingkungan rumah.
Selanjutnya terakhir ada nilai religius dan kemandirian, di mana kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam implementasi pendidikan karakter religius itu biasa dilakukan di sekolah, seperti kegiatan doa harian atau sholat duha bersama dan kegiatan lain-lain. Kalau untuk kegiatan implementasi pendidikan karakter kemandirian itu seperti kegiatan outbound, camping, dan lain-lain. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Jadi dapat disimpulkan pendidikan karakter di sekolah alam haruslah berfokus pada pengembangan nilai-nilai kehidupan yang berintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan, serta melibatkan strategi pembentukan karakter yang holistik dan variatif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas dengan menunjukkan keberhasilan dalam membentuk siswa yang peduli lingkungan dan mandiri, dengan penekanan pada pengalaman belajar di alam sebagai media utama untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang terintegrasi dalam kurikulum. Baik, itu tadi materi dari kami. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk 2 orang. Oh iya, sebentar Mas Abes. Dari kami ada game sebentar.